Bang Afif mungkin tahu tuh, kenapa asal muasalnya tiba-tiba ada peraturan yang baik-baik aja ditambah-tambahin gitu. Tapi menurut saya peraturan ini kalau tidak ada ijazah di situ mungkin orang nggak cawe-cawe, orang nggak rame-rame nih ngomong bicara itu. Nggak juga. Karena ada ijazah di situ dimasukkan. Kalau LHKPN mungkin akan rame juga, Mas Andi Azwan. LHKPN betul. Ya. Undang-Undang 731 dianggap membalikan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian digiring ke arah, ini kayaknya pasti ada yang cawe-cawe. Karena begitu rame langsung ditarik lagi. Setuju nggak ada yang cawe-cawe? Kalau menurut saya KPU-nya yang tidak siap defense gitu terhadap masukan kritis dari masyarakat. Dan yang kedua, KPU sendiri juga tidak yakin bahwa peraturan itu akan bermanfaat buat penyelenggaraan pemilu. Kenapa nggak yakin? Nah, buktinya langsung diubah. Kalau yakin kan dia akan kekeh, maju mekeh untuk mempertahankan itu. Yang ketiga, kalau menurut saya, KPU-nya sendiri juga nggak yakin bahwa peraturan ini memang seharusnya ada gitu. Nah, berarti ada yang cawe-cawe dong? Bukan. Kalau bahasa Mas Hendri seperti itu. Nggak mungkin dia mikir juga gitu. Nggak, kalau menurut saya yang pertama itu mereka tidak siap untuk menahan argumentasi bahwa sebetulnya peraturan ini tidak diperlukan gitu. Oke. Kan nggak sempat dipanggil Pak Prabowo juga, nggak sempat kan? Nggak sempat dipanggil Komisi 2 juga kan? Tidak. Tahu-tahu diubah aja. Memang dia tidak siap. Jadi yang memang yang ingin mereka lakukan, ingin mengamankan lembaganya sendiri. Tapi ternyata tidak siap dengan responnya. Bukan mengamankan, kalau saya sih tujuannya kita ubah peraturannya yuk. Gitu. Apa yang bisa kita rubah nih? Masa kayak nggak serius gitu Mas Hendri? Ya kali nggak mungkin. Ya, lembaga sekelas KPU? Ya saya juga nggak tahu kenapa ya, buktinya begitu dikritik berubah. Selama ini kan silent aja kan, mungkin mereka juga deg-degan dalam diam. Wah, 1 hari lewat, wah nggak ketahuan. Deg-degan 2 dalam hari, diam. 3 hari, 4 hari, begitu sebulan, wah ketahuan bro. Kita ubah lagi aja bro, daripada kita diserang mana-mana, akhirnya diubah. Ini kan nggak ada alasan yang membuat kita kenapa kemudian bikin kebijakan yang impulsif. Gini loh, maksud saya gini loh. Lo bikin kebijakan, berubah dari kebijakan sebelumnya. Yes. Pertama kan harus yakin kalau itu bagus kan. Yang kedua, harus yakin bahwa ini banyak pendukungnya kan. Yeah. Dan yang ketiga, mereka harus siap mau defense itu. Karena mereka lah yang buat peraturan. Ini begitu dikritik dikit, berubah. Kan sebetulnya pertanyaannya waktu bikin peraturan itu, mereka serius kan mau bikin peraturan? Buat peraturannya impulsif, membatalkannya reaktif. Iya reaktif banget. Itu mah bukan reaktifnya, responsif, reaktif, dan hiperaktif. Jadi karena langsung diubah gitu. Jadi maksud saya gini loh. Ini nggak bagus deh, bener buat kualitas dan presiden lembaga negara. Kalau kalian bikin peraturan, make sure bahwa peraturan itu bermanfaat dan emang bagus. Dan pada saat ada yang bertanya, siap untuk dibela ya? Iya, minimal bisa mengeksplain itu dan membela bahwa ini memang benar. Apa yang membuat ini harus ditutupi? Apa misalnya mereka bilang, wah kita tutupi aja ijazahnya ini penting atau tidak, karena daripada jadi polemik lagi gitu mungkin. Ya, dan ya kita harus percaya bahwa mereka ada berpendidikan. Terus apalah artinya sebuah ijazah kayak gitu-gitu loh. Tapi jangan langsung begitu ini ada peraturan dibuat, dikritik terus diganti. Ya nggak gitu juga running lembaga negara menurut saya ya. Ya kalau saya sih begini juga. Anda sebagai ketum Joman pernah ditanya nggak? Gue setuju nih tadi beberapa poin ya. Setuju nih. Bagus. Jadi gue nggak serius nih. Jadi yang tadi itu ya, kalau kita juga bisa melihat bahwasannya ya menerjemahkan arti dari keterbukaan informasi publik undang-undang itu oleh KPU ya, itu mungkin tidak secara dalam. Karena ini kan menyesuaikan nih. Ya, menyesuaikan undang-undang PKPU itu untuk menerjemahkan dan sama dengan apa yang ada di KIP itu ya, tahun 2008 itu. Nggak salah nomornya, undang-undang nomor berapa? 7 atau 14. Saya agak lupa undang-undang nomornya. Nah, itulah yang diakomodir sebetulnya. Tapi penerjemahannya ini, terutama ada unsur katakanlah ijazah itu, ada yang mengatakan bahwa ijazah itu adalah sesuatu yang sangat pribadi, yang tidak bisa diumbar ke publik kalau tidak ada izin dari yang punya ijazah ataupun dari pengadilan. Kalau yang dikatakan adalah selembar fotokopi yang dilegalisir, mestinya itu tidak masalah untuk itu. Nah, jadi ada persepsi yang mungkin yang tidak pas oleh KPU di sini dalam hal undang-undang menerjemahkan arti dari undang-undang KIP itu sendiri gitu loh.
Nah, terlepas dari itu, ini kan banyak nih yang keseret-seret, akhirnya juga Pak Jokowi juga yang keseret-seret. Nah itu, ya kan? Langsung saja saya tanya deh, jadi Bang Andi begini. Azwan. Ada cawe-cawe atau tidak Pak Jokowi? Wah ini senang sekali nih, strike langsung oleh Wanisa. Tidak ada cawe-cawe dari Pak Jokowi. Firm ya? Firm. Kenapa? Saya bilang satu, beliau sudah tidak lagi menjabat. Enggak, Sudah cawe, 1 tahun. Sorry, cawe-cawenya di pembatalan atau cawe-cawenya waktu dibuat Waktu peraturan? dibuat. Waktu dibuat, Mas Henry. itu dibuat Waktu independen mereka. Oh iya. Nggak iya, ada iya. untuk. Nggak kan itu saya bertanya karena Iya. cawe-cawenya sebelah mana gitu. Nah, pertanyaan jadi gini Bang. Hen, Lanjut, kalau Mas kita Andi lihat Azwan. Hen, ya, kalau misalnya dicabut itu ada desakan dari publik. Ya kan? Nggak ada lagi cawe-cawe itu. Kalau cawe-cawe benar kata Nisa, waktu penyusunan itu kalau mau cawe-cawe, berarti kan dia orang yang mempunyai jabatan publik lebih tinggi. Kan begitu. Siapa ya? Mas? Ya kalau masih berkuasa lah sebagai presiden misalnya kan, Oke. atau menteri misalnya kan, itu bisa saja hal itu terjadi gitu loh. Tapi ini udah tidak punya jabatan publik, karena nggak punya jabatan publik, ya. Tapi itu kan jangan cakarnya masih dikait-kaitkan. ada Mas Andi Apa? Azwan. Cakarnya masih ada, masih Ini nancep. cakarnya karena ada Mas Gibran di situ. Ya. Nah, Mas Gibran di situ aja, apa dia mau cocok itu? Nggak ada, dia pikiran ke sana. Pikiran dia itu adalah kerja-kerja yang diinstruksikan, yang diminta oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Gitu loh. Ya kan? Ya sekarang aja kan waktu ini kan nggak ada, dia ada luar kota untuk bekerja. Oh, Mas- bukan nggak diundang ya? Jadi Ada di luar maksud kota saya ya? itu bukan buat Jokowi, bukan buat Gibran. Nah. Lah terus ngapain itu KPU Nah, ubah-ubah? itu pertanyaan. Itu yang menjadi pertanyaan dan menjadi polemik terbesar di masyarakat yang harus Itu dilakukan pertanyaan. KPU adalah membuka diskusi sebenarnya. Betul. Orang udah dicabut. Kalau membuka diskusi itu jangan dicabut dulu. Baru itu Atau jangan diskusi. diputuskan dulu aturannya. Iya tuh jangan ya itu benar tuh, jangan dibikin dulu, diskusi dulu. Ini minta diskusi tapi udah dicabut. Buat apa? Kan udah dicabut. Karena banyak yang penasaran sebenarnya apa yang menjadi cikal bakal KPU menelurkan aturan tersebut. Ya, kita tanya Afif lah. Bang Afif mungkin tahu tuh. Kenapa asal muasalnya tiba-tiba ada peraturan yang baik-baik aja ditambah-tambahin gitu. Tapi menurut saya peraturan ini kalau tidak ada ijazah di situ mungkin nggak orang nggak cawe-cawe, orang nggak rame-rame nih ngomong bicara itu. Nggak juga, Karena belum ada tentu ijazah juga, di kan situ asumsi. Kalau dimasukkan. memang KPN Asumsi, mungkin akan asumsi. ramai juga Mas Nah, Andi Azwan. asumsi. File KPN betul. Ya. Dan satu lagi yang menarik juga menurut saya itu adalah organisasi terlarang. Ini organisasi terlarang kan ditulisnya G13PKI dan G13PKI. Ini organisasi terlarang ini apakah organisasi yang dibubarkan? Nah, kan pertanyaannya gitu kan? Ini juga menarik sebetulnya. Enggak sih. Buat saya menarik. Iya buat lu. Bener nggak? Enggak, Kan saya sih nggak mau begitu. pusing di situ lah. Oke, baik. Sekarang lembaga negara jangan lagi menelurkan kebijakan yang impulsif. Kemudian kalau menjadi polemik, baru 1 hari belum ada bahan diskusi, ditarik lagi Jangan bikin secara reaktif. kegaduhan. Jangan lah. bikin kegaduhan. Setuju? Buat apa? Ya setuju. Baik, terima kasih Mas Henry Satrio, terima kasih Sudah. Bang Andi Azwan. Sudah selesai? Oh ya, Untuk karena sudah episode hari dicabut ini. ya? Sudah dicabut. Udah dicabut. soalnya. Nah, namanya kapan? Itulah dia. Selamat malam, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.